Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmud Rashidina Ahmad berserta rekan kelompok saya Safina Amelia Putri, Dewi Hastina, Najwa Salsabila, dan Afrina Boru Manurung. Kami adalah kelompok dari mata kuliah akuntansi lanjutan 1. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai investasi saham akuntansi dan pelaporan investor. Apa itu investasi saham? Investasi saham adalah penanaman modal di mana individu atau badan usaha menyertakan dana mereka dalam suatu perusahaan dengan membeli saham. Saham itu sendiri adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atas bagian tertentu dari perusahaan, memberikan hak kepada pemegangan untuk mendapatkan klaim atas pendapatan dan aset perusahaan serta berpartisipasi dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Selain itu, tujuan utama dari investasi saham meliputi 1. Meningkatkan nilai aset. Investor berharap nilai saham yang dibeli akan meningkat seiring waktu sehingga dapat dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. 2. Mendapatkan dividen. Beberapa perusahaan membagikan dividen sebagai bagian dari keuntungan mereka kepada pemegang saham, memberikan arus kas tambahan bagi investor. 3. Diversifikasi portofolio. Dengan berinvestasi di berbagai saham, investor dapat mengurangi risiko keseluruhan portofolio mereka. Di samping itu juga, investasi saham menawarkan berbagai manfaat antara lain 1. Potensi keuntungan tinggi. Saham memiliki potensi untuk memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya seperti obligasi atau deposito. Ini karena harga saham dapat meningkat secara signifikan dalam waktu singkat. Kedua, likuiditas tinggi. Saham dapat dengan mudah diperjualbelikan di bursa efek, memungkinkan investor untuk mencairkan investasinya kapan saja. Yang ketiga, partisipasi dalam pertumbuhan perusahaan. Dengan memiliki saham, investor berkontribusi pada pertumbuhan dan keberhasilan perusahaan yang dapat meningkatkan nilai investasi mereka. Selanjutnya adalah fenomena investasi pada perusahaan lain. Beberapa perusahaan berinvestasi pada perusahaan lain hanya untuk mendapatkan imbal hasil yang menguntungkan dengan mengambil keuntungan dari situasi-situasi yang dapat menghasilkan laba. Berikut adalah alasan-alasan perusahaan berinvestasi pada perusahaan lain. Yang pertama, mendapatkan kendali atas perusahaan lain. Kedua, memasuki pasar atau area produk baru melalui perusahaan yang sudah menguasai pasar atau area produk tersebut. Ketiga, memastikan pasokan bahan baku untuk input produk lain. Keempat, memastikan output produksi bagi pelanggan. Kelima, mendapatkan keuntungan ekonomis dari ukuran perusahaan yang lebih besar. Keenam, mengemban produk. Ketujuh, mendapatkan teknologi baru. Kedelapan, mengurangi persaingan. Kesembilan, mengurangi risiko. Ada beberapa hal dalam investasi saham biasa. Yang pertama, metode yang digunakan tergantung dari pengaruh atau kontrol yang dilakukan oleh investor terhadap perusahaan yang ingin dikuasainya atau investasi. Kedua, besarnya pengaruh ini merupakan faktor utama untuk menjelaskan apa yang investor dan investasi tampilkan dalam laporan keuangan yang merupakan investasi dalam saham biasa berdasarkan metode cost atau biaya atau metode equity atau ekuitas. Ketiga, pendapatan diakui sebagai pendapatan yang diperoleh investasi. Keempat, investasi sebesar presentasi saham dari net asset, pendapatan sebesar presentasi saham dari pendapatan bersih. Kelima,
mencatat investasi baik yang berpengaruh langsung maupun yang tidak langsung terhadap investor. Ada beberapa kriteria untuk menentukan besarnya pengaruh suatu perusahaan, seperti perwakilan pada Dewan Direksi Investi, partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, transaksi-transaksi material antar perusahaan, perubahan dari personal manajerial, ketergantungan teknologi, dan perluasan kepemilikan yang berhubungan dengan presentasi kepemilikan lainnya. Oke, untuk selanjutnya, ukuran signifikasi suatu investasi dalam metode biaya. Kepemilikan investor atas saham beredar investe biasa terdapat dalam beberapa kasus. Pengaruh atau pengendalian dapat terjadi dengan kepemilikan saham kurang dari 20%. Investasi dalam saham biasa. Yang pertama, terdapat metode biaya yang digunakan dalam pelaporan investasi dalam efek ekuitas yang tidak diperdagangkan jika konsolidasi dan metode ekuitasnya tidak sesuai untuk yang digunakan. Yang kedua, untuk efek ekuitas yang diperdagangkan, jika konsolidasi dan metode ekuitasnya tidak sesuai untuk digunakan, investasi biasanya dicatat menggunakan metode biaya dan disesuaikan dengan nilai pasar. Dan yang ketiga, mencatat investasi yang berpengaruh langsung bagi investor. Dan yang terakhir, investor mengakui pendapatan investasinya jika pendapatannya telah didistribusikan oleh investor sebagai dividen. Oke, dan metode biaya kepemilikan itu kurang dari 20% jika investor membeli kurang dari 20% saham beredar, dianggap investor tidak memiliki kontrol atas investor tersebut. Dalam hal ini diasumsikan sebagai investor membeli saham hanya untuk mendapatkan keuntungan atau dividen atau hanya kenaikan harga saham. Untuk kondisi ini dicatat dengan metode biaya. Lanjut untuk ukuran signifikan suatu investasi dengan metode ekuitas. Kepemilikan investor atas saham beredar investi. Pengaruh signifikan umumnya diasumsikan berkisar antara 20-50% kepemilikannya. Baik, lanjut dengan investasi dalam saham biasa dengan metode ekuitas. Metode ekuitas digunakan untuk investor pelaporan eksternal jika investor mempunyai pengaruh signifikan dalam kebijakan operasi dan keuangan investi dan konsolidasi tidak sesuai. Metode ekuitas tidak dapat digunakan sebagai pengganti konsolidasi jika konsolidasi sesuai. Metode ekuitas digunakan utamanya untuk pelaporan investasi selain pada anak perusahaan. Metode ini paling sering digunakan jika suatu perusahaan mempunyai kepemilikan 20% sampai 50% pada saham perusahaan lain. Pendapatan diakui seperti pendapatan yang diperoleh investasi sebesar presentasi saham dari net asset. Pendapatan sebesar persentase saham dari pendapatan bersih mencatat investasi, baik yang berpengaruh langsung maupun yang tidak langsung terhadap investor. Lanjut, the equity method pengaruh signifikan 20-50%. Laba rugi bersih dilaporkan oleh investi. Pengaruh pada investor yaitu mencatat pendapatan atau kerugian dari investasi dan meningkatkan atau menurunkan akun investasi. Untuk pengumuman dividen, pengaruh pada investor yaitu mencatat aktiva, kas atau piutang dan menurunkan akun investasi. Baik, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa investasi dalam saham pada dasarnya adalah penyertaan dana ke dalam suatu perusahaan dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Keuntungan tersebut dapat berupa dividen, yaitu bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham, atau capital gain, yaitu keuntungan yang diperoleh dari selisih harga jual dan harga beli saham. Investasi saham merupakan bentuk investasi yang memiliki potensi keuntungan yang menarik, tetapi juga memiliki resiko.
Pentingnya bagi investor untuk memahami pengertian investasi saham, potensi keuntungan dan risikonya sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Dengan memahami hal ini, investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih bijak dan mengelola risiko dengan lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.